Salam dalam kasih Tuhan Yesus, kembali menyapa dan menjumpai sahabat rehat di hari ini, Jumat 2 Desember 2022. Dengan penuh rasa syukur, kita terus agungkan dan tinggikan Allah kita yang tidak pernah berhenti untuk melakukan karya yang ajaib, karya yang terbaik di kehidupan ini. Dengan penuh kerendahan hati, kita menyambut firman Tuhan yang sudah tersedia. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, tiada hal yang terindah yang bisa kami sampaikan di hadapan hadirat-Mu selain bersyukur dan terus bersyukur bahwa kehidupan kami sungguh-sungguh berarti dalam relasi yang baik dan benar dengan Tuhan, dan juga untuk mengenal jalan-jalan dan kehendak Tuhan bagi kami. Firman Tuhan senantiasa tersedia untuk menuntun dan memperlengkapi kami. Karena itu Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, firman ini boleh kami baca, dengar, dan renungkan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia karena firman Allah. Berbicaralah, kami sedia mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Janji keselamatan bagi Sion, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih setianya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Amin. Dihujani kasih yang tidak terbatas. Sahabat rehat, Nabi Yesaya menyuruhkan kepada Israel bahwa Tuhan akan segera menyatakan kasih-Nya. Ada kesan bahwa kasih itu belum dinyatakan. Mari melihat situasi Israel secara lebih luas. Jika kita melihat di pasal 30,
Bangsa Israel baru saja dikalahkan oleh Babel dan sebagian besar dari mereka dibuang ke Babel. Kekalahan Israel sangat telak. Lalu Yesaya mengungkapkan bahwa Tuhan ingin segera menyatakan kasih-Nya. Memerhatikan keseluruhan kitab ini, pasal 30 barulah setengah perjalanan bangsa Israel. Masih ada 30 pasal lagi untuk keluar dari pembuangan yang terjadi selama 70 tahun itu. Lalu apakah maksud Yesaya mengatakan bahwa Allah akan segera menyatakan kasih-Nya? Yesaya mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kata Ibrani untuk menanti adalah caka, yang secara sederhana berarti menunggu. Akan tetapi kata ini memiliki arti lain, yakni penantian yang sambil melihat ke dalam diri dan mengaku kesalahan kepada Allah. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kasih Allah baru dinyatakan setelah kita melakukan sensura morum? Kemang kaki ungka kakak kale. Sangat tegas dinyatakan Yesaya bahwa kasih itu nyata bagi Israel. Ayat 19, tangis mereka akan segera berlalu. Ayat 20, roti memang sedikit tetapi Tuhan tak pernah mangkir dari penyertaan-Nya. Bahkan di ayat 23-25 bahwa akan ada kelimpahan pangan, entah susu, daging, keledai, roti, dan lain-lain sebagainya yang nyata atas Israel. Bahkan di ayat 26 dengan puitis Yesaya membayangkan berkat Allah sebagai terang bulan yang membalut luka-luka Israel. 70 tahun pun harus dilalui dengan penantian yang memeriksakan batin, tetapi juga penantian yang dihujani kasih yang tidak terbatas. Betapa penting untuk mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, bahwa kasih-Nya tidak pernah putus, kasih-Nya tidak pernah terbatas bagi kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, baik kemarin, hari ini, dan seterusnya. Allah yang tidak pernah berhenti untuk melakukan rancangan yang luar biasa dalam seluruh rentang perjalanan kehidupan kami sebagai milik kepunyaan-Mu. Firman Tuhan menjadi kekuatan tersendiri bagi kami di hari ini, bahwa memang benar kasih dan kesetiaan Allah bagi kami tiada batasnya. Entah kami setia, entah kami tidak setia, tetapi Tuhan terus mengasihi kami. Dan juga di firman Tuhan hari ini, bahwa untuk menikmati kasih Allah yang tidak terbatas, juga mendesak bagi kami untuk sadar diri, mendesak bagi kami untuk melakukan sensura morum, bahwa apakah kehidupan kami, apakah pola pikir, pola tindakan kami, tutur sapa kami sudah berkenan dan menyenangkan hati Allah. Bapa di sorga, berkati dan kasihi setiap anak-anak Tuhan di hari ini yang urgen mengalami kasih dan lawatan Tuhan, yang bergumul Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam duka cita boleh mengalami penguatan dan penghiburan dari Allah. Bapa di sorga, di mana saja anak-anak Tuhan kembali untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhanlah sumber kekuatan kami dan juga dari dalam kehidupan kami di hari ini. Tuhan layak untuk kami senangkan.
Bapa di sorga, terpujilah Engkau, ampuni segala dosa keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat rehat, demikian sapaan firman Tuhan melalui renungan harian Toraya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.